ayah bunda untuk bergabung. Ya, boleh Bunda sambil ini ya Bun ya, posisinya biar enak dulu. Oke, di sini ada Bunda. Iya. Oke, sambil nunggu yang lainnya masuk, boleh Bunda di ini dulu. Sambil cek. Oke, gimana Bun? Suara Kak Esri terdengar? Boleh dikasih kode kode jempol. Oke, alhamdulillah. Kalau misalnya udah masuk suara saya, boleh kasih kode jempol atau oke ya. Oke, terima kasih Bunda Bernadita, Bunda Marlina, Pak Hendra Gunawan ya. Bunda sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya Bunda ya. Kurang lebih 5 menitan lagi nanti akan dimulai. Oke, di sini udah masuk, Bunda Prawestri sudah masuk. Bunda Deva, Bunda Mini, iya. Oke, makin banyak. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sendiri. Oh, udahlah banyak. Iya. Kita sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya Bunda ya, nanti akan dimulai. Nih, lagi proses menyebar dan login ke Zoom-nya. Iya. Oke, terima kasih Bunda Reska. Sini juga ada bundanya. Oke, coba. Proses. Bunda Adeva, sudah terdengar suara saya, Bun? Oh, lagi proses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Bunda Erlina. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, iya. Jelas ya suaranya. Jelas. Selamat bergabung semua ya Bunda. Kita masih belum mulai Bunda ya, karena kita nunggu proses login nih rekan-rekan ayah Bunda yang lainnya. Ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi di Zoom. Ya. Juga ada Bunda. Siapa? Selama 2 jam lagi. Pasir kia. Iya, pasir apa itu? Hujan badak tuh. Yang kia. Main apa? Jangan dulu. Oke, di sini juga sudah bergabung ada Bunda Yeni. Assalamualaikum Bunda. Suaranya terdengar jelas Bun? Jelas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Ada juga Bunda Hasna. Assalamualaikum Bunda Hasna. Sudah mulai masuk Bun? Oke. Ada Bunda Sandrina juga sudah masuk. Boleh dicek dulu. Apa ya? Iya. Tutupin aja. Bunda Hasna udah terdengar suara Kakak Esri Bun? Oke, kita sapa lagi. Ada Bunda Javas. Bunda Javas baru ini ya, baru masuk. Oke. Semoga Bunda dan Ayah ya yang sudah ikut Zoom di sini. Oh iya. Insya Allah akan dapat banyak ilmu Bunda ya di sela-sela aktivitasnya. Oke. Ini ibu-ibu sekolah. Oh ini juga ada Bunda Clarissa. Bunda Clarissa sudah masuk. Ya. Papa Ari juga udah masuk. Iya, Pak Irfan. Iya, ada Bapak Irfan juga sudah gabung. Terima kasih. Iya, Bunda. Ya, Assalamualaikum Bunda Hafzi. Selamat bergabung. Ya, Assalamualaikum Bunda Hafzi. Selamat bergabung.
Bunda. Siapa itu? Ya, nanti kita mulai sebentar lagi Bunda ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, Bunda, sambil nanti kita mulai, insya Allah untuk acara hari ini kita akan kehadiran juga pemateri narasumber khusus Bunda ya. Wow. Iya, aku ini lagi cari gitu. Sambil menunggu yang lainnya, Bunda boleh di-mute dulu untuk mikrofonnya Bunda. Ya terima kasih. Biar nanti mudah terdengar. Boleh di-mute dulu untuk mikrofonnya. Oke. Iya, terima kasih Bunda. Biar nanti satu suara Bunda ya, jadi terdengar. Iya, boleh di-mute dulu. Terima kasih Papa, Mama. Iya. Oke, sambil Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Ada juga Bunda Mini. Iya, boleh dikondisikan dulu Bunda yang baru bergabung. Insya Allah kita 1 menit lagi akan dimulai ya Bunda ya. Udah jadi bisa silaturahmi di sini. Kalau diingat ada dia itu kata mama. Ini tempo nggak? Ya. Mama bisa. Ada juga Bunda yang baru gabung, Bunda Ayesa. Assalamualaikum Bunda. Iya, selamat bergabung. Bunda, kita masih nunggu kurang lebih 1 menit lagi ya. Ya, baik. Lagi proses login. Bunda boleh di-mute dulu ininya speakernya. Nah ya, terima kasih Bun. Oke, Assalamualaikum Bunda Deva. Bunda Deva? Iya. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Iya. Boleh di-mute dulu Bunda untuk speakernya. Mikrofonnya yang ada di sebelah kiri. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya Bunda Adeva boleh di-mute dulu. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara akan kita mulai sekarang Bunda ya. Iya, nanti kalau misalnya menjawab boleh dinyalain untuk mikrofonnya. Baik, di sini juga sudah hadir tidak hanya Kak Esri Bunda ya, tapi di sini juga ada kakak-kakak tentor batik ya, nanti bisa terlihat di Zoom-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Bunda, terima kasih banyak atas kehadirannya di kegiatan parenting online Bunda ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi melalui media sosial ini. Di sini saya Kak Esri, insya Allah menjadi MC untuk parenting hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaannya, kurang lebih selama 1 jam ke depan nanti kita akan bersama. Nah, untuk parenting online hari ini, ayah bunda semuanya, salah satu tujuannya adalah untuk silaturahmi. Yang pertama, bersama orang tua siswa Batik Ridaya. Jadi yang ikut parenting ini spesial kami undang, Bun. Gitu. Jadi di sini kita bisa tatap muka bersama-sama Bunda ya. Setelah kurang lebih 4 bulan Anandanya belajar bersama Batik Tridaya, dan beberapa bulan ini belajarnya melalui media online sama Zoom seperti kita yang lakukan. Kemudian yang kedua, kami hadirkan khusus Bunda pemateri atau narasumber. Jadi insya Allah ini akan menjadi momentum yang sangat berharga ya Bunda, karena kita akan menyiapkan ya generasi yang sekarang, khususnya
menjelang fase atau era new normal setelah setelah masa pandemi ini. Nah, di sini kami dari pihak manajemen Batik Tridaya mengundang ayah bunda semua, mari kita bangun nih, ada adik-adik kita, putra-putri terbaik kita, agar nanti di era normal bisa menjadi generasi yang lebih luar biasa lagi, dan biar lebih siap lagi. Seperti itu kurang lebih. Untuk acaranya sendiri hari ini yang pertama adalah parenting, Bunda. Jadi ada 2 narasumber yang dihadirkan, ada 2 sesi. Kemudian yang kedua adalah pembagian hasil belajar. Jadi insya Allah nanti akan ada hasil belajar yang akan diterima oleh Bunda semua dan Ayah. Dan yang ketiga adalah sesi konsultasi. Jadi nanti insya Allah akan ada konsultasi langsung dengan kakak tentornya. Nah, di sini juga sudah ada kakak tentornya Bunda ya yang sudah hadir. Di sini ada Kak Devia, ada juga Kak Eca, ya boleh di, iya. Terus juga ada Kak Santi, di sini tentor batik juga. Terus juga di sini ada juga Kak Kiki, ya halo Kak Kiki. Kemudian juga di sini ada Kak Salsa juga. Dan Kak Dedah juga ada, dan saya sendiri Kak Esri Bunda ya yang mengajar adik-adik di unit Cimahi. Nabila. Baik Bunda, nah untuk sesi ini Ayah Bunda mohon kerjasamanya untuk di mute speakernya Bunda ya. Insya Allah nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nah untuk pertanyaan nanti sistemnya Bunda bisa chat. Mudah-mudahan lebih kondusif Bunda nantinya ya. Jadi bisa menggunakan chat khusus untuk sesi pertanyaan. Nah, untuk selanjutnya Kak Esri akan memperkenalkan nih Bunda ya untuk moderator acara parenting ini. Insya Allah akan disampaikan oleh Kak Kiki. Ya, Kak Kiki, kakak tentor dari Batik Tridaya. Baik, untuk selanjutnya Kak Esri serahkan kepada Kak Kiki. Mangga Kak Kiki. Kak Kiki, ininya sound-nya, maaf. Ya. Ya, terima kasih Kak Kiki. Terima kasih Kak Esri yang sudah membuka acara kita hari ini. Luar biasa sekali ya Kak, kita bisa bertemu kembali nih bersama Ayah Bunda secara virtual seperti ini ya. Gitu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kita di pertemuan ini, supaya tetap memberi effort yang positif juga tentunya nanti untuk perkembangan Ananda. Iya, Ayah Bunda, untuk sesi hari ini kita akan ada parenting online. Nah, ada 2 pemateri kita. Untuk yang pertama, kita ada Ibu Yuka Firlianti. Iya, Ibu Yuka Firlianti ini adalah pakar pendidikan matematika, kemudian konten kreator matematika juga, dan juga perkembangan anak, kemudian juga CEO dari Denagaras, dan juga konsultan pendidikan anak. Tuh. Ya. Nah, untuk Ibu Yuka sendiri di sini kurikulum vitae-nya Ibu berpendidikan di S1-nya di UPI, jurusan matematika, kemudian mengambil S2 di UPI juga, jurusan manajemen bisnis. Tuh. Nah, berarti luar biasa sekali ya Bun, dari sisi pendidikannya dan juga dari sisi manajerialnya juga, Ibu Yuka sendiri sudah berkecimpung di dunia pendidikan dan manajemen. Nah, baik nih, sepertinya udah gak sabar nih ya untuk lanjut ke sesi berikutnya mengenai materi apa sih yang akan diberikan oleh Ibu Yuka Firlianti. Baiklah, kepada Ibu Yuka Firlianti kami persilakan untuk mengisi materi di hari ini. Baik, terima kasih Kak Kiki. Suara saya terdengar Kak? Kedengaran ya?
Bunda-bunda, apa kabar? Ayah bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, kita dipertemukan dalam keadaan virtual seperti ini, bunda ya. Pengennya kita ketemuan. Kita kira masa pandemi ini hanya berlangsung seminggu, tapi ternyata sekarang tanpa terasa udah 3 bulan ya, masuk ke 100 hari. Masya Allah ya. Nah, tetapi ya di balik semua musibah tentunya akan ada hikmahnya, tidak lain adalah agar kita semua kembali belajar. Belajar untuk mengenali kembali apa sih yang sebetulnya harus disiasati dalam keadaan-keadaan seperti yang genting-genting seperti ini. Jadi nanti sesi ini saya juga nanti akan ditemani oleh pemateri kedua yaitu Teh Tika. Beliau juga adalah seorang ahli dari matematikanya karena menempuh jalur linear di pendidikan matematika. Kalau saya beda gitu ya, cuman memang sekarang memperdalam salah satunya di matematika. Lalu sesi ketiga kita akan ada konsultasi dan pembagian hasil belajar Ananda dari bulan Januari sampai April ya. Kita masukkan bulan April untuk kita komunikasikan sama ayah bunda. Seperti apa perkembangan belajarnya. Nah, setelah itu juga ada informasi mengenai apa sih kegiatan di bulan Juni, karena masih ada ya pembelajaran kita di bulan Juni. Baik, saya mulai ya, Bunda dan Ayah ya. Di sini temanya katanya ya, tema request-nya adalah mempersiapkan anak belajar lebih bermakna untuk era new normal. Nah, mungkin di sini Bunda dan Ayah sudah tahu ya bahwa yang terjadi sekarang ini adalah ada kaitannya dengan eranya VUCA ya, yaitu era ketidakpastian, Bunda. Jadi kalau dibilang ya, hidup itu serba tidak pasti, yang pasti terjadi adalah ketidakpastian. Jadi VUCA itu terdiri dari yang pertama V ya, volatil. Volatil itu belum tentu masa lalu bisa dijadikan standar pembenaran di masa kini. Kemudian uncertain U-nya, kesulitan untuk memprediksi secara akurat. Jadi ini teh maunya apa sih gitu ya, UN jadi enggak ya gitu, nilai rapot apa kabar dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa memprediksi karena jadi ini semua mengalami masalah yang sama-sama tidak bisa memprediksi ini, termasuk kami juga gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kompleks. Kompleks itu apa? Tantangan menjadi semakin rumit ya, kita nggak bisa membedakan mana fakta, mana isu, jadi chaos gitu ya. Itu kompleks. Dan yang keempat itu ambigu. Ambigu itu lebih ke nggak jelas nih gitu ya, karena terputus mata rantai komunikasi. Jadi ini adalah kondisi yang sebetulnya kan VUCA itu dipakai di militer gitu ya, tetapi sekarang di dunia sudah era itu. Masuk ke ekonomi, masuk juga ke pendidikan dan sebagainya gitu. Sehingga ya kita di sini tidak bisa hanya menunggu, oh di rumah ya gitu ya. Di rumah berarti gimana dong batik? Langsung harus segera ambil keputusan. Setidaknya kita harus melayani dengan metode atau media yang dimodifikasi gitu ya. Itu. Nah, masuk ke kuadran waktu nih. Ini saya sangat suka dengan kuadran ini ya, karena kuadran ini adalah kuadran yang biasanya kita bisa terjebak, bisa juga tidak terjebak. Biasanya yang namanya belajar itu pasti yang bagus itu rata-rata ini berdasarkan penelitian ya. Ketika kita survei, kuadran yang paling baik adalah yang mana gitu ya. Rata-rata banyaknya bilang kuadran 1, kuadran genting dan penting. Akibatnya apa? Kita jadi belajar serba mendadak, Bunda Ayah ya. Belajar serba mendadak, mau ujian baru belajar gitu ya. Mau ujian jadi stres, sehingga memang hidupnya di zona stres. Itu kuadran 1. Kuadran 2 itu adalah kuadran genting, tidak penting. Gitu ya. Contohnya apa? Kayak gosip, apa sih? Genting sih, atau ada tiba-tiba ada orang yang marah-marah sama kita padahal nggak kenal gitu ya, itu genting tapi nggak penting. Kuadran 3 itu tidak genting tapi penting. Dan kuadran 4 tidak genting, tidak penting. Tentunya kuadran 4 itu adalah kuadran yang seharusnya kita hindari terlalu lama di sana. Misalnya gosip gitu ya.
dan seterusnya. Nah, yang menarik di sini, kuadran 3 itu hanya ditoleh sama orang-orang yang minoritas, yaitu tidak genting dan penting. Mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan diri sebaik mungkin di dalam perencanaan. Jadi kalau Bunda nih, anak distimulus ya, difasilitasi belajar dengan niat bukan hanya untuk ujian, tapi untuk mengubah perilaku dan sebagainya, berarti Bunda sudah mengkondisikan Ananda di kuadran ini. Nah, ini tadi ya, hidup itu serba tidak pasti. Yang pasti terjadi adalah ketidakpastian. Sekarang eranya seperti itu, gitu ya. Lalu, nah, masuklah ke fase emosi, siklus, adaptasi. Pasti akan ada adaptasi ya, Bun ya. Ananda juga sama, yang biasanya berinteraksi di luar, gitu ya. Tentor-tentor juga sama, yang biasanya bersentuhan langsung sama anaknya, bisa ngelihat, sekarang harus berjauhan, wah, mengalami adaptasi. Terus dituntut harus menggunakan teknologi lebih canggih ya, walaupun pakai HP nggak apa-apa, yang penting tersampaikan dan sebagainya. Wah, gimana nih, pakai HP kan suaranya nggak apa-apa, yang penting jadi dulu. Nah, seperti itu akan mengakibatkan adaptasi secara emosi. Emosi itu kan siklusnya harus dihadapi dengan tuntas ya. Ada yang takut, ada yang denial. Denial tuh kayak gini, apa corona? Kebal lah Indonesia sama corona. Nah, itu fase denial ya. Ada juga yang panik, ada yang stres, tapi itu memang harus kita lalui gitu ya. Sehingga memang di fase sekarang seharusnya memang sudah masuk ke selesailah fase adaptasi gitu sebaiknya ya, sehingga kita sudah harus memikirkan ke depannya seperti apa gitu ya. Nah, fase adaptasi muncul beres, masuk ke new normal Bunda dan Ayah ya. Jadi new normal itu akan muncul kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang asalnya nggak pernah ngomong sama komputer ya, tiba-tiba ngomong sendiri sama komputer, yang asalnya di laptop misalnya, hanya untuk mengetik, sekarang laptop itu sudah jadi bagian hidup gitu ya. Antara apa? Antara kita dan teknologi. Ini yang tidak bisa kita hindari di era new normal gitu ya. Nah, sehingga Bunda dan Ayah perumusan ulang pendidikan untuk kehidupan yang termesinkan. Jadi sekarang itu sudah masuk hidup dalam mesin gitu ya. Apa itu? Jadi apa yang kita ajarkan dan bagaimana mengevaluasi murid itu akan menentukan siapa yang berpartisipasi dalam perubahan. Jangka panjangnya ke arah sana. Sehingga ya Bun, kalau kita lihat fase-fasenya, zaman dulu, zaman nenek moyang kita ya, abad 18, ini disebutnya generasi petani. Karena usia di sini adalah usia untuk bercocok tanam. Jadi dia belajar praktek langsung, itu abad 18. Lalu ada abad 19 nih, ada yang ngalamin di abad 19 mungkin ya, itu disebutnya usia industri. Jadi menganggap manusia sebagai mesin industri ya. Pembelajaran pun sama mempengaruhi. Jadi generasi yang lahir di abad 19 itu banyak generasi yang sangat hafal materi. Coba di sini pasti Bunda apalah generasi ini ya, perkalian, butir-butir Pancasila gitu ya. Lalu apalagi ya, nama-nama menteri mungkin ya. Atau nomor telepon teman itu bisa banyak sekali kita hafal ya. Ini industrial age, abad 19 atau disebutnya generasi X gitu ya. Lalu ada abad 2020, ini disebut generasi Y. Generasi Y adalah generasi knowledge, jadi pemikiran. Kalau tadi 18 itu muscle, otot ya, karena agrikultur gitu ya. Kalau abad 19 itu mesin, ya. Abad 20 itu mind. Nah, bagaimana dengan generasi anak-anak kita nih yang hidup di abad 21 sekarang? Nah, ini ya Bun ya. Abad 21 ini disebutnya generasi konsep Bun, soft skill worker. Jadi, apa bedanya? Ini untuk mengantisipasi terjadinya gap. Jadi nggak bisa lagi kita menuntut anak-anak seperti kita dulu gitu. Kenapa ya mamah dulu mah apal dah konsep ini? Beda gitu ya. Dan ini
terjadi bukan hanya di anak kita aja, hampir semua generasi di abad 21 itu mengalami ini, gitu ya. Sehingga yang harus diasah di generasi ini adalah skill of high touch gitu. Jadi empatinya, memahami interaksi manusia, menemukan tujuan buat apa sih aku belajar ini, menemukan manfaat dan sebagainya. Dan juga akan nanti itu yang dibutuhkan adalah skill konsep, Bun. Jadi bukan hanya hafal rumus dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini juga sama, ini adalah indeks perubahan di dunia kerja yang nanti akan anak-anak kita alami, Bunda. Jadi zaman dulu itu banyak sekali pekerjaan yang rutin ya. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi, semakin tidak pasti nih pekerjaan. Nah, berita gembiranya apa? Ternyata pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan sama informasi baru, teknologi, ya, dan memecahkan masalah yang tidak terstruktur, itu sangat diperlukan sekarang. Gitu ya, bahkan untuk nanti ke depan anak-anak kita kelak gitu. Nah, yang rutinnya sudah terganti sama mesin, sama HP, sama teknologi, ya. Jadi ketika anak kita menghafal perkalian, sudah ada kalkulator yang lebih canggih, gitu ya. Menghafal pecahan misalnya, sudah ada aplikasi yang tinggal scan buku, gitu ya, buku soalnya, udah ketahuan jawabannya, gitu. Jadi pertanyaannya apakah anak kita ingin menjadi generasi seperti kita, yaitu generasi mesin atau generasi berpikir aja gitu ya, atau ingin beradaptasi dengan lingkungan, yaitu generasi full of concept. Karena itu yang tantangan kita yang diperlukan untuk kedepannya gitu. Nah, sekarang matematika dari generasi ke generasi, Bunda. Yang tadi ya, kalau tadi kan pekerjaan ya, kalau sekarang ke matematikanya nih. Abad 18 itu matematikanya aplikatif. Kalau kita nanya ke orang tua kita, nggak ada matematika, adanya aljabar katanya gitu ya. Ilmu ukur gitu. Karena harus diterapkan di area hidupnya gitu, itu matematikanya. Abad 19, zaman mungkin saya ngalamin ya, karena saya generasi X nih. Matematikanya itu menghafal rumus ya, menghafal rumus volume, menghafal perkalian, itu keren gitu. Jadi semakin tinggi hafalan itu semakin gengsi gitu ya. Semakin pinter gitu. Semakin kita sama kayak kalkulator itu semakin canggih. Wih, keren nih. Bisa kayak kalkulator gitu ya. Bisa secepat kalkulator. Makanya muncullah hal-hal yang sifatnya cepat. Ayo belajar cepat seperti itu karena kebutuhannya berbeda. Abad 20, nah ini sempat terjadi gap, ayah bunda ya, di abad ini memaksa menghafal padahal sudah eranya ke konsep. Nah, di pendidikan matematika sempat lost di sini gitu ya. Terjadi gap antara peneliti nih, para ahli matematika dengan sekolah gitu ya, sehingga di abad ini yang harusnya sudah mengenalkan konsep di matematikanya jadi seolah-olah masih tidak ada perubahan di abad 19. Jadi bahkan ada istilah ya, inovasi yang tidak pernah muncul itu hanya ada di pendidikan. Dari zaman dulu kalau kelas sama kayak gitu. Ada mejanya, ada kursinya, ada gurunya gitu ya. Nah, pandemi ini mengarahkan ya, mengarahkan kita untuk ternyata tidak ke sana arahnya gitu. Hikmahnya di sana ya. Kita sempat lost di matematika itu pada abad 20 sehingga di abad 21 yang sekarang dibutuhkan adalah berpikir konsep dan literasi. Ini Bunda ya. Konsep dan literasi. Sehingga hafalannya ada di mana? Nanti kita bahas ya sedikit. Baik, next. Lanjut. Yang tadi ya, karena ini adalah generasi anak-anak kita, generasi konsep ya. Jadi harus ada sentuhan skill ya, dan juga harus ada konsep yang baik. Nah, ternyata ini bisa terjawab. Pola-pola berpikir seperti itu. Jadi kayak mau mendeteksi pola atau gejala. Ini gejalanya kemana nih? PSBB akan dilanjutkan atau enggak gitu ya.
orang-orang yang berpikir atau nalarnya terstimulus itu akan terasah logikanya. Oh, kayaknya sih begini, dianalisa, bukan berdasarkan feeling dan sebagainya. Itu keuntungannya bermatematika, gitu ya. Sehingga sukses di post corona itu ada step-step seperti ini yang dituntut untuk kita miliki di anak-anak kita. Pertama adalah pola pikir atau mindset, gitu ya. Yang kedua, cepat beradaptasi dan fleksibel. Siapa yang harus paling cepat beradaptasi? Tentunya kita ya Bunda ya. Karena anak-anak pasti akan menyesuaikan adaptasinya tergantung pola asuh di rumah dan lingkungan. Ya. Kemudian kreatif dan inovasi terus. Memiliki literasi dan memiliki komitmen dalam belajar. Oke, memiliki komitmen mohon dalam maaf Ibu Yuke, mungkin Kak Kiki mau coba ini dulu ya, ada yang masih belum di-mute gitu ya, Ibu Yuke. Oh iya. Biar ini ya. Boleh kepada Bunda yang belum dimatiin itunya, speakernya ada di paling kiri bawah yang gambarnya headset atau yang ada gambar mic-nya bisa ditekan dulu ya Bunda, dipencet dulu supaya kita bisa mendengarkan materinya dengan fokus gitu Bunda ya, gitu. Iya, alhamdulillah. Mangga. Boleh Bu Yuke dipersilakan kembali. Terima kasih Kak Kiki. Iya nih, ini salah satu teknologi tuh kelemahannya seperti ini ya. Kemarin kami melakukan event tuh di Ngabutik ya. Ayo yel, biasanya bisa teriak bareng gara-gara teknologi ini. Waduh, nyalahin teknologi. Pasti ada kelemahan manusia ya. Jadi kita nggak bisa yel bareng, nggak bisa ini karena memang akan beda gitu ya. Ada bug atau ada coding yang beda gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, yang terakhir komitmen terhadap belajar selamanya. Jadi bunda-bunda yang hadir di sini, Masya Allah luar biasa ya. Jadi bunda, wayahna kita harus belajar lagi. Dan berita gembiranya pengetahuan itu sekarang banyak Bun. Gratis, banyak, tersebar di mana-mana. Sehingga ya itu musibah membuat orang-orang jadi berpikir bagaimana sih solusinya agar berubah, agar bisa beradaptasi dengan zaman. Karena hutan tidak bisa memilih hewan mana yang akan masuk ke dalam areanya gitu. Yang ada adalah hewan-hewan yang bisa beradaptasi di hutan. Begitupun kita gitu ya. Yang akan survive itu adalah anak-anak atau generasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Jadi di post corona atau di era normal ini yang harus dirubah, merubah mindset. Jadi dihapus dulu Bun kemarin misalnya bahwa matematika itu ya harus hafal rumus sama karena beda gitu ya. Kemudian cepat beradaptasi dan fleksibel ya. Nah, ini terkadang memang salah satu kelemahan keunggulan matematika itu berpikir runut, terstruktur. Tapi kalau keterlaluan berpikir runut menghadapi perubahan akan stres gitu ya. Kok nggak jadi, kok tiba-tiba ini gitu. Nah, Bunda juga bisa deteksi nih anandanya. Kalau anandanya memang anaknya sistematis, ya, apa-apa teratur, itu bagus. Ada resiko, ada. Resikonya apa? Ketika menghadapi perubahan yang tiba-tiba, mereka akan stres dulu. Shock dulu. Kayak itu wajar. Nah, yang namanya masalah, kalau tangan kita dicubit, pasti kita mengaduh kesakitan. Nah, yang nggak wajar itu ketika dicubit, enggak sakit. Itu mah denial gitu ya, Bun ya. Oke, lanjut ya, Bun. Ini juga ada ayah juga ya. Maaf kalau saya banyaknya bunda nih. Nah, ini bunda ayah ya. 3 kecakapan yang harus dimiliki anak generasi abad 21. 1, kecakapan dia sebagai manusia. Ya. 2, kecakapan dia berempati terhadap mesin atau terhadap teknologi lah ya. 3, kecakapan manusia berkolaborasi bersama teknologi. Ini penting sekarang. Kecakapan nanti saya bahas apa itu gitu ya. Nah, alhamdulillahnya Bunda, karena Batik Tridaya menggunakan realistic method, akhirnya kami pun bisa beradaptasi. Oh ini ya hikmahnya
bahwa matematika kami berproses, bukan cara cepat gitu. Kenapa? Karena memang tahap berpikir itu tidak ada ujiannya, ketuntasan berpikir itu tidak ada ujiannya, tapi ada latihan. Nah, alistik matematika lah latihannya ya. Seperti biasa, matematika itu memudahkan konsep matematika di dalam pola pikir anak melalui tahap real dulu. Makanya kalau Bunda Noong nih, grup-grup Ananda ya, ada yang kok ada ambak, apa itu ambak gitu ya, atau ada video, apa sih manfaat belajar ini? Itu adalah untuk memasukkan ke tahap realnya. Jadi si anak bisa memaknai belajar matematika, bukan menghafal ya Bun, karena memang anak-anak sekarang itu cepat lupa. Mau nggak mau cepat lupa, apalagi banyaknya teknologi gitu ya. Yang kedua, itu membangun fantasinya. Yang ketiga, baru abstraksinya gitu. Ini tahap berpikir. Sehingga kan nanti belajar bermakna di era new normal itu ada 2 kata kuncinya. Kuasai konsep dan literasi matematika. Literasi ya. Oke. Matematika jadi punya definisi baru Bunda sekarang. Bukan ilmu hitung, bukan untuk menghafal, tapi matematika adalah proses berpikir menyelesaikan masalah melalui langkah lebih sederhana. Ini definisi saya sih, maksudnya berdasarkan penelitian kemarin ya, karena kami pun melakukan riset. Jadi matematika itu membuat lebih sederhana, belajar menyelesaikan masalah, dan menyelesaikan masalah agar belajar. Itu paradigma berpikir baru terhadap matematika, gitu ya. Oke, ini adalah memecahkan masalah matematika ya. Nah, keterampilan teknisnya, jadi keterampilan matematika itu pertama ada keterampilan teknis. Tadi apa? Kecakapan mesin yang harus dikenalkan ke anak. Berhitung, menggunakan kalkulator, menggunakan teknologi atau gadget. Itu adalah keterampilan teknis bermatematika zaman new normal. Jadi, kalau kita hanya fokus matematika itu ke berhitungnya saja, wah, udah mundur lagi kita di abad 19 gitu ya. Jadi, ini adalah kecakapan yang harus dilakukan oleh anak kita. Mau nggak mau, ke sana arahnya. Berhitung, berarti kalau gitu nggak boleh menghafal perkalian dong. Menghafal boleh, asal wajar gitu ya. Nggak jadi wajar itu kalau harus cepat gitu ya, atau menghafal ribuan, ratusan, puluh ribuan, itu sama sekali nanti tidak akan bermakna. Nanti anak kita akan seperti mesin lama-lama gitu ya. Yang kedua, menggunakan kalkulator. Kenapa? Kalkulator itu dibuat, banyak juga penelitian ilmiahnya, bukan membuat anak bodoh, tetapi membuat anak semakin menguasai konsep dan semakin cepat mengambil keputusan, Bunda ya. Makanya di batik kadang ada pembelajaran pakai kalkulator ya, boleh. Karena yang dibutuhkan adalah proses berpikirnya, gitu ya. Yang ketiga, menggunakan PC, menggunakan gadget dan sebagainya. Itu adalah keterampilan teknis bermatematika. Nah, yang kedua, keterampilan proses, Bunda. Ini juga nggak boleh kita hindarkan, nggak boleh kita hindari gitu ya. Apa itu? Bernalar, membuktikan, termasuk di dalamnya kreativitas, berkomunikasi, mengaitkan, memecahkan masalah, menyajikan data, itu adalah keterampilan proses. Nah, ini sering terlewat waktu generasi 19 nih, sama 20, zaman kita dulu bermatematika yang kayak gini-gini nggak terlalu dibahas ya. Sehingga memang banyak orang-orang yang berpikir logikanya bagus, tapi kok gini ya cara bermatematikanya gitu ya. Atau ada mungkin ayah bunda yang dulunya dari jurusan matematika, kok belajar matematika di ITB, di UPI kok tidak sama dengan di sekolah ya? Berbeda ternyata, karena memang ketika di mempelajari mendalam tentang matematika itu bukan hanya masalah berhitung gitu ya. Nah, dan yang ketiga, tadi kan keterampilan teknis, kedua keterampilan proses, yang ketiga adalah karakternya. Jadi, ayah bunda, dengan bermatematika akan terbentuk sikap ini. Gitu. Jadi, sekalian sepaket. Pertama, gigih, tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri ya dalam bermatematika, menjadi suka tantangan.
gitu ya. Jadi anaknya suka tantangan, kemudian terbuka terhadap pendapat lain, ya, menghargai perbedaan. Jadi di matematika juga bukan ilmu egois ya, meningkatkan empati. Nah, ini yang terbaru nih. Saya dapatkan dari dosen saya Pak Iwan IPB ya. Karakter bermatematika yang terbaru adalah mungkinis. Wah, ini istilahnya istilah apa nih? Jadi mungkinis itu apa? Mungkinis itu adalah selalu mencari apa yang mungkin, gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin, nggak bisa, bukan gitu, tapi selalu oh mungkin bisa aja, gitu ya. Dan seterusnya. Baik. Lanjut ya. Nah, berikutnya ini Bunda ya, sedikit lagi dari saya. Kesesuaian metode batik dengan teori polia. Jadi saya sengaja berangkat dari teori matematika. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan yang sudah disusun oleh para ahli itu nggak bisa sembarangan kita sajikan ke anak-anak ya. Jadi banyak sekali para ahli yang sudah meneliti gitu ya, bahwa yang namanya matematika itu siklusnya seperti ini. Masalah nyata, ya, model matematika, solusi matematika, solusi nyata. Ini siklusnya, gitu. Lalu apa yang ada di batik? Nah, kita adopsi nih Bun, kita buka nih sekarang ya, Kak Esri, Kak Kiki ya. Jadi di batik itu, kalau kita baru menyajikannya di soal cerita ya ke anak-anak, tetapi sebetulnya siklusnya jadinya seperti ini. Batik metode itu baknya baca dan tandai, T-nya tuliskan, I-nya ingat konsep, K-nya kesimpulan. Ini adalah bentuk adaptasi dari siklus teori polia gitu ya dalam memecahkan masalah. Oke, nah biasanya kan nggak kayak gitu. Belajar matematika itu pasti caranya harus ditentukan sama gurunya gitu ya, atau mengikuti pola-pola instrumen yang ada sehingga anak belajarnya menghafal dan sebagainya. Nah, kalau yang sebenarnya bermakna itu seperti ini ya siklusnya. Contohnya kayak gimana? Nah, yang ini realistik matematikanya ya Bunda ya. Jadi anak-anak itu diawali dengan masalah nyata, kemudian dideskripsikan ke dalam bahasa matematika. Nah, batik itu sebetulnya awalnya dari teori realistik Bunda ya, batik, bahasa matematika, atau formal mathematic language, yaitu berupa algoritma. Baru dari situ ada pemecahan masalah, dari situ ada kesimpulan. Nah, ini siklusnya adalah siklus realistik. Gitu. Nanti slide-nya boleh Bunda-Bunda dan Ayah yang hadir di sini, boleh ini ya, boleh apa dikasih oleh kakak tentornya ya. Nah, makanya selanjutnya kita kemasnya ke dalam bentuk ini ya, di resume kita buat lebih berwarna dan sebagainya ya, dari real math, fantasi, abstrak. Nah, ini realistik matematika yang sebetulnya dikaji juga di Belanda dan di Eropa sudah memakai ini ya Bunda ya. Jadi kita mengadopsi itu dan juga mensintesa beberapa teori ya, beberapa ilmu sehingga batik pun harus melakukan inovasi ya. Oke, kita ambil. Nah, ini juga ini mah teori pendidikan dan psikologi ya, bahwa kalau anak hanya membaca aja hanya 10% ilmu tersampaikan. 20% kalau mendengar saja, 30% melihat saja ya. Kemudian 50% apa yang kita lihat dan dengar, 70% apa yang kita katakan, 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan, gitu ya. Oke, aplikasinya saya kasih contoh ya Bunda ya. Nggak nyuruh Bunda dan Ayah ngerjain kok. Ini jam biologis soalnya. Aduh, jam biologis kalau ngerjain matematika, aduh ya, pasti selalu gitu ya. Nah ini Bunda, tadi kan masalah nyata dulu ya. Jadi matematika itu berangkat dari masalah nyata. Contohnya ini. Kok ini soal cerita? Nggak semua masalah nyata dalam bentuk soal cerita, gitu ya. Contohnya ini kan teks. Ketika membaca teks, masuk ke gaya belajar anak yang berbeda. Jadi gini, anak visual itu pasti tidak kesulitan membaca ini. Memorinya, matanya sudah merekam langsung ya. Oh, kayak gini ya, gitu ya. Tapi anak auditif itu harus sambil ngomong. Makanya kenapa Bunda kalau putra-putri Bunda itu auditif, pasti aja ngomong terus. Karena kebutuhannya adalah berbicara dan mendengar.
Anak kinestetik beda lagi. Kalau dia membaca itu semakin sulit, dia harus memperagakan. Sehingga di batik metode langsung kita masuk ke dari masalah nyata ke algoritmanya gitu ya. Jadi contohnya seperti ini Bun. Tadi ya, baca dan tandai itu wajib. Jadi tadi teksnya yang panjang seperti ini ya, itu kita bantu dengan menggaris bawahi gitu ya. Desta yang pentingnya aja. Jadi baca dan tandai, beri garis. Silakan Bunda nanti cek lagi ya di grupnya, mudah-mudahan tidak terhapus nih. Aduh, atau banyak sekali kuota ya kayak apa yang masuk data, Masya Allah ya. Mudah-mudahan HP-nya itu tidak tidak panas ya, jadi nggak harus di rapid test. Kemudian ini di garis bawahi yang pentingnya. Dari sini anak belajar memilah ketika ada masalah, ambil dulu mana yang penting buat kita gitu ya, biar mereka tidak terjebak. Lalu yang kedua, langkah yang kedua adalah tuliskan, diketahui, ditanya. Nah, pasti Bunda ingat ya, oh iya ya, zaman dulu kalau ngerjain IPA, fisika pasti ada diketahui dan ditanya. Sama Bunda, di sini juga disebutnya model matematika. Sehingga anak nggak harus nyalin lagi soal, ya, tapi bisa dirangkum ke hal yang lebih sederhana. Nah, ini lebih sederhana, pakai panah, atau ada juga yang pakai gambar, ya, gaya anak beda-beda. Ya. Lalu, I-nya apa? I-nya itu solusi matematika, Bunda. Jadi ketika jawabannya ada ya 22, itu baru solusi matematika, belum tuntas. Jadi kalau diketahui tadi udah ya, diketahui ditanya, kemudian diketahui ditanya, kemudian jawab ya. Itu belum sampai ke solusi manusia, baru solusi matematika. Jadi kalau anak baru ngerjakan sampai 22 aja, ini belum selesai gitu ya. Sehingga harus dituntaskan ke tahap K, kesimpulan. Nah, ini ya Bunda ya. Kesimpulan ini adalah kalimat ini. Jadi, halaman buku yang dibaca Desta adalah 22 buah. Ini disebut solusi manusia. Yang tadi Polia ada masalah manusia, model matematikanya, solusi manusianya, gitu ya. Gitu, sampai akhirnya jawabannya seringkas ini. Proses berpikir ini disebut proses berpikir matematika. Jadi, kita sebagai manusia tidak hanya menjawab angkanya aja. Jadi kan kadang anak-anak suka gitu ya, Kak, ini dijumlah ya? Ini dikurang ya? Saya suka balik nanya, udah dibaca belum? Kalau udah dibaca, tandain yang pentingnya, bikin diketahui, gitu ya. Nah, memang tantangannya anak-anak sekarang itu lebih senang dengan cepat gitu. Kak, ini apa? Nggak dibaca, udah ngerjain. Makanya proses butuh sabar ya, butuh proses lah ya dalam bermatematika, gitu ya. Seperti ini, Bunda. Jadi, proses-proses algoritma berpikir seperti ini sekarang tuh sedang jadi salah satu solusi untuk melatih berpikir cepat. Yang tadi di awal, berpikir menghadapi VUCA yang serba tidak pasti ini gitu ya. Analisa berpikir ini sedang dibutuhkan nih sama Indonesia gitu ya, biar menjadi generasi yang nggak panik ya, tidak jadi generasi yang emosi gitu, lihat McD ditutup langsung masuk dan sebagainya, atau tidak jadi generasi yang termakan isu dan sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah proses-proses sistematik analisa. Ada resikonya nggak belajar ini? Ada, Bun. Resikonya setiap anak kecepatannya beda-beda. Nah, tapi ya namanya juga anak ya, beda-beda kecepatannya. Sama seperti kita mengendarai kendaraan, beda-beda nyampainya. Menandakan bahwa anak itu unik. Sayangnya di Indonesia, dulu tuh serba dibandingin ya, ranking 1 harus cepat, kok nggak bisa kayak kakak, kok nggak bisa kayak adik. Nah ini yang membuat keunikan pribadi anak kita jadi tidak muncul gitu ya. Kalau kami di sini fokusnya adalah bagaimana proses membimbing anak sampai dia berubah. Apakah anak ada sisi tidak sukanya atau ada sisi jenuhnya atau ada sisi susah
nggak ngerti, nangis, dan sebagainya. Itu adalah proses siklus emosi yang harus dihadapi. Jadi era sekarang itu semakin anak ditempa, apalagi ini anaknya usia 7 tahun ke atas ya Bun, semakin anak ditempa, itu akan semakin banyak pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan, sehingga kelak pada saat dia dewasa, dia sudah punya pengalaman itu untuk mengambil keputusan. Beda dengan anak yang enggak diapa-apain sama bunda. Udahlah, nyantai aja misalnya, udahlah nggak usah belajar. Atau beda juga dengan anak yang dituntut harus juara 1, itu juga akan beda. Jadi di masa pandemi ini yang penting adalah bagaimana kita duluan yang harus beradaptasi ya Bun ya. Sehingga memang proses belajar anak kita, kami pun sama di Batik, kami tekankan kepada kakak-kakak tentor supaya perhatikan secara individu. Perhatikan secara ini, walaupun sama kakak tentor juga ya, kalau saya perhatikan sambil HP gitu, sambil belum jatuh HP-nya, belum apa, pasti gitu. Jadi kuncinya cuma 2, kita dikuasai sama teknologi atau kita yang menguasai teknologi, gitu ya Bun ya. Nah, kesimpulannya tadi ya Bun, perubahan baru bermatematika menjadikan anak memiliki 3 kompetensi. Kompetensi itu salah nulis ya. Pertama adalah menguasai keterampilan teknis, kayak tadi ya, kalkulator, berhitung, itu teknis. Yang kedua, menguasai dan mau berproses atau keterampilan proses, tadi yang algoritmanya gitu, bersabar dalam prosesnya. Kenapa harus sabar? Karena 10-15 kali latihan bisa jadi membuat pola baru sehingga anak bisa cepat. Jadi cepat itu dibentuk kalau anak sudah teliti dan sabar gitu ya, baru bisa cepat gitu. Dan yang ketiga, memiliki karakter matematika ya. Tadi yang percaya diri, optimis, itu akan terbentuk dengan sendirinya. 3 hal itu ya, ini memang sudah diteliti Bunda. Jadi ya itu tadi, matematika itu luas. Makanya disebut sign of queen ya, ratunya ilmu pengetahuan atau jembatan ilmu pengetahuan. Kemana-mana ketemu matematika. Tapi ya kita balik lagi sekarang, di dunia kerja apakah kita ngitung manual ketika menghitung keuangan? Enggak kan Bun ya, pasti pakai Excel gitu ya. Sehingga ya keterampilan teknis itu anak-anak juga harus miliki gitu. Nah, nanti di sesi terakhir Bunda akan mendapatkan rapot dari kakak-kakak Batik ya. Kami akan ini rapotnya sementara Bun, karena belum berakhir ya. Nanti Juni, nanti Teh Tika akan menyampaikan strategi Batik untuk berikutnya apa. Di rapot itu akan ada poin kehadiran ya Bun ya. Kemudian ada nilai harian, contoh ini Mah ya. Nilai hariannya Bunda lihat grafiknya, jangan lihat kok rendah sih, tapi nilainya lihat di nilai pinggirnya ya, 80 dan sebagainya. Bunda, anak sekarang itu mengalami inflasi nilai ya Bun, beda sama zaman kita dulu. Jadi kayaknya nilai 70 tuh hina, apa ya, rendah banget ya, karena inflasi nilai aja naik sekarang. Jadi harus 100, harus 99 gitu ya. Kalau 90 tuh pasti aja kenapa 90. Nah, karena anak-anak Batik ini murni ya, kita diagnosa dan observasi murni perilaku belajarnya. Jadi ini adalah nilai murni ya Bun ya. Sehingga ketika nilainya misalnya ada yang 78, 72, itu artinya proses ananda. Jadi jangan dulu dijudge anak kita kurang atau apa. Ini udah sangat hebat nih anak-anak ya, tapi Bunda boleh analisa grafiknya. Oh, kok menurun ya? Misalnya apa melandai kayak grafik corona ya Bun ya. Nah, itu juga grafik untuk mengambil keputusan gitu ya, kesimpulan. Oke. Ada poin karakter ya Bun? Kami tetap juga memasukkan poin karakter, yaitu disiplin, semangat, aktif. Excellent itu nilainya rata-rata 85 gitu ya setiap harinya. Jadi kalau ada yang 80 excellent-nya berarti pernah nilainya enggak 85 gitu ya. Kemudian sikap positif, resiliensi itu kegigihan dia. Iya sih aku tuh nggak bisa matematika ini, tapi dia mau bertahan, itu keren banget ya Bun ya prosesnya. Nah, yang terakhir adalah review challenge. Mohon maaf sekali gitu ya, di kondisi pandemi ini kami nggak bisa melakukan RC per bulan ya. Karena kita juga lihat kondisi. Jadi RC1 itu dilakukan di awal sebelum pandemi ya Bun. Mau RC2 keburu di rumah nih gitu ya. Sehingga memang di RC2
RC2-nya baru kemarin pada saat Zoom meeting sama kakak tentor satu persatu ya. Bunda juga boleh nanti minta share videonya ya ke kakak tentor nih selama Zoom meetingnya seperti apa gitu ya. Dievaluasi aja, oh perubahannya seperti apa. Luar biasa loh Bun, anak-anak Bunda tuh hebat lah, amazing gitu ya. Kami pun banyak belajar dari mereka gitu ya. Baik, itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau kelamaan nih Kak Kiki. Saya langsung persilakan kepada Kak Kiki ya. Masya Mudah-mudahan tidak Allah, terima kasih. Ya, jazakillah untuk Ibu Yuki yang sudah menyampaikan beberapa materinya. Ini luar biasa sekali ya. Dari yang tadi Kak Kiki sampai banyak nih nulisnya, nyatetnya luar biasa. Nah, untuk bunda-bunda yang mau bertanya juga kami persilakan bisa melalui chat ya Bunda ya. Gitu. Jadi untuk speakernya masih di mute dulu karena kita selanjutnya akan masuk ke pemateri berikutnya. Seperti itu. Jadi boleh Bunda di chat untuk sesi pertanyaannya. Kita tampung dulu mungkin setelah yang kedua ya Bu Yuke ya, biar kita lanjutkan dulu ya. Iya Kak Kiki. Iya. Ya. Untuk Bunda yang masih belum di-mute bisa diklik yang kiri paling bawah yang gambarnya headset dan juga yang mic itu nanti diklik dulu supaya kita lanjut ke sesi berikutnya tidak ini ya sama-sama fokus gitu ya Bunda ya ke materi berikutnya. Iya. Gitu. Oke, ya untuk mengefektifkan waktu selanjutnya Kakak akan dilanjutkan dengan pemateri berikutnya. Ini juga spesial banget ya Bunda ya, karena beliau ini juga pakar fisika, S1 Pendidikan Matematika di UPI, dan juga sama tadi lanjut juga S2-nya di UPI. Dan sepintas tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Yuke. Beliau adalah Tika Ratna Mayastika. Nah, beliau juga sebagai di staf divisi Human Capital Operasional di Tridaya Group. Jadi memang sudah berkecimpung di dunia pendidikan ini juga sudah lama juga ya gitu. Baiklah, kepada Teh Tika kami persilahkan Teh. Iya. Ini sepertinya bunda-bunda bunda dan ayah sudah tidak sabar nih untuk menunggu ada sharing apa lagi nih setelah ini gitu. Monggo Teh Tika dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Kiki terima kasih atas waktunya. Untuk kali ini, sebelumnya perkenalkan dulu ya Ayah Bunda. Saya Tika. Sebenarnya mungkin ada yang pernah melihat, ada juga mungkin baru sekarang ya. Sebelumnya saya pernah di bimbel juga. Nah, kebetulan hari ini bareng sama Teh Yuke akan memberikan beberapa informasi. Ya, Ayah Bunda tadi materi dari Teh Uke luar biasa sekali ya, mengenai apa sih yang diperlukan anak-anak di era sekarang, mungkin lebih ke abad 21. Nah, seperti halnya tadi yang disampaikan bahwa sangat penting bagi anak-anak untuk memahami matematika tadi ya. Nah, jadi keterampilan yang memang diperlukan atau kecakapan yang memang diperlukan dalam matematika itu tentang menguasai keterampilan teknis, menguasai dan mau berproses, memiliki karakter matematika. Nah, seperti itu Ayah Bunda. Nah, untuk sekarang juga kita tadi sudah 100 hari mengalami masa pandemi ini dilanjutkan dengan bulan Ramadan. Nah, sebenarnya kita dari tim Batik juga ada upaya yang luar biasa nih Ayah Bunda supaya anak-anak bisa terus belajar ya dengan efektif sama halnya seperti ketika belajar di Tridaya. Nah, sebenarnya pernah dibahas sebelumnya bahwa tadi di Batik itu kan sebenarnya anak-anak tidak hanya menguasai materi secara matematikanya saja, tapi memang tadi anak-anak distimulus untuk
memiliki karakter matematika juga gitu ya. Sebenarnya ini sudah berjalan mungkin di batik. Nah, seperti tadi memiliki percaya diri, kemudian optimis, terbuka, suka tantangan, dan lainnya seperti tadi yang dibahas Teh Uke. Nah, kita tentunya di batik juga selalu concern ya untuk menstimulus anak-anak supaya tadi memiliki karakter matematika dan juga cerdas secara intelektual. Nah, ini beberapa kegiatan yang memang telah kami lakukan selama Ramadan ini, dan mungkin nanti hari Rabu ya puncaknya Ayah Bunda. Nah, untuk anak-anak sendiri selama bulan Ramadan ini kita sudah mengadakan RC ya. Nah, individual improvement atau review challenge yang tadi sudah dijelaskan sama Teh Uke bahwa mungkin pelaksanaannya tidak seperti ketika di Tridaya, tapi insya Allah tidak mengurangi nilai yang ingin kita berikan kepada anak-anak. Nah, beberapa yang sudah dilakukan juga kemarin ngabutik, kemudian di hari Sabtu, itu juga upaya untuk menstimulus supaya anak memiliki karakter matematika. Nah, hari ini mungkin nanti akan diakhiri dengan pembagian rapot dan konsultasi dengan orang tua. Nah, untuk acara batik sendiri, di akhir kita akan ada ini, Mam, penutupnya webinar Tridaya Group. Di sini sudah ada di situ ya temanya Kebangkitan Nasional Semangat Pembaharuan dalam Dunia Pendidikan di Era Digital. Nah, tentunya setelah kita beradaptasi selama 100 hari ini dengan COVID ya, maksudnya dengan pandemi ini, nah kita akan lahir ke era baru tentunya, era new normal, sehingga semangat pembaharuan diperlukan. Nah, untuk webinar ini kita akan ada 10 pemateri Ayah Bunda. Di sesi 1 kita ada juga Kadisdik Cimahi, kemudian ada founder Tridaya Group, ada dari P4TK, kemudian ada juga dari psikolognya, dosen psikologi Unpad Ibu Anissa Lestari. Nah, kemudian ada 6 pemateri lainnya. Salah satunya tentunya adalah Bu Yuke yang tadi sudah menyampaikan materi. Gitu. Nah, beliau kan memang ini ya, sangat concern terhadap pendidikan anak. Nah, itu kalau misalkan Ayah Bunda ingin mengikuti, boleh langsung menghubungi kontak person yang ada di situ, kemudian atau juga mengisi link untuk registrasi. Nanti akan kita hubungi dari Tridaya Group. Nah, ini luar biasa sekali Ayah Bunda. Jadi saya merekomendasikan untuk mengikuti ini, untuk seminar Tridaya Group. Oke, nah berikutnya untuk anak batik sendiri, tadi sudah disampaikan oleh Bu Uke dan Kak Kiki bahwa masih ada agenda di bulan Juni. Jadi pembelajaran untuk siswa-siswi batik tentunya akan berakhir di bulan Juni. Nah, berhubung mungkin masih dalam masa pandemi, pembelajaran akan kita teruskan dengan daring Ayah Bunda. Nah, tentunya dengan penyesuaian yang terus kita lakukan supaya Ayah Bunda tetap merasa lebih efektif gitu pembelajarannya. Jadi di sini nanti akan ada pemadatan pembelajaran yang biasanya seminggu 2 kali. Di bulan Juni nanti akan ada penambahan ya dengan agendanya tadi RC, dan matrikulasi. Nah, dan yang paling ditunggu-tunggu tentunya di akhir di tanggal 30 Juni kita akan ada graduation Ayah Bunda. Nah, jadi mungkin yang biasanya kalau dulu itu wisuda gitu ya. Nah, nanti di tanggal 30 kita akan ada juga, tapi tentunya pelaksanaannya secara daring, jadi online sama menggunakan aplikasi Zoom. Nah, ini mungkin kalau dulu kan kita ini ya kopi darat atau misalkan offline gitu bisa bertemu satu sama lain. Nah, ini kita lakukan online, tentunya kita juga harapannya tidak akan mengurangi makna ya dari pelaksanaan graduation ini. Jadi anak-anak tetap bisa belajar dan memang memperoleh hasil perjuangannya ya selama di Batik Tridaya. Oke, untuk graduation itu pelaksanaannya di hari Selasa 30 Juni. Nah, tentunya bentuknya tadi parenting nanti akan ada talk show, kemudian aplikasinya menggunakan Zoom meeting ya seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, nanti kita akan ada sama seperti wisuda gitu untuk ini. Nah, mungkin ininya seperti hari ini ya gambarannya gitu. Jadi menggunakan Zoom meeting tapi nanti dengan 100 lebih tentunya siswa batik.
Nah, ini untuk susunan acaranya. Nah, kita akan mulai dari jam 9 sampai dengan jam 12, 3 jam. Jadi akan ada graduation, nanti ayah bunda akan dibagi-bagi ya bagian untuk graduation-nya jam berapa. Tapi tentunya sudah mulai ikut semuanya dari jam 9 sampai dengan jam 12. Nanti jadwalnya akan di-share oleh kakak-kakak tentor tentunya dari batik juga. Nah, itu untuk agenda di bulan Juni mengenai batik Tridaya. Nah, semoga tahun ini ayah bunda merasa cukup puas ya dengan pelayanan yang kami berikan. Tentunya nanti dimaksimalkan di bulan Juni. Kalau misalkan nanti ada masukan atau apa, boleh disampaikan ke kakak tentornya terkait pembelajaran di bulan Juni. Nah, ini ayah bunda. Nah, tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bu Uke ya bahwa terjadi penyesuaian. Bahkan definisi matematik pun menjadi ada penyesuaian ya, menjadi proses berpikir penyelesaian masalah. Nah, sehingga kita semua di sini melakukan adaptasi karena memang tentunya akan ada perubahan perilaku, perubahan pola pikir setelah masa pandemi ini. Nah, kursus matematika batik Tridaya juga terus beradaptasi menuju yang lebih baik lagi. Jadi kita terus-menerus berevolusi setiap tahun untuk pencapaian yang optimal bagi anak-anak. Nah, new konsep kursus matematika batik Tridaya, kita di sini belajar matematika lebih mudah dan menyenangkan menggunakan batik method. Tadi batik metodenya sudah dijelaskan oleh Bu Uke juga ya, mengenai ada gabungan dari teori polya. Jadi batik ya tadi singkat baca dan tandai gitu ya, dan selanjutnya sehingga anak-anak memang lebih mudah dalam penyelesaian masalah baik dalam masalah matematika maupun dalam masalah sehari-hari. Jadi tadi proses berpikir menyelesaikan masalah dan menyelesaikan masalah dengan belajar. Nah, tujuan dari batik di new konsep batik di 2021 itu tadi yang pertama ingin melatih konsep dasar matematika melalui tema sesuai dengan dunia anak. Tadi sudah dijelaskan bahwa sekarang itu bukan zamannya mesin ya ayah bunda. Jadi memang penguasaan konsep untuk anak-anak itu sangat penting sekali sehingga dia bisa mentransfer ilmu yang didapatnya kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tadi penting bagi mereka mengetahui apa manfaatnya bagi belajar matematika ini. Sehingga memang melatih konsep dasar matematika yang kita sampaikan di batik untuk tahun depan tadi sesuai dengan dunia anak. Sama masih menggunakan level-level ya dari pra-beginner sampai master. Kemudian belajar seru matematika menggunakan media digital dan permainan. Nah, ini sebenarnya di metode di daring sekarang pun kita sudah mencoba ya Bunda supaya belajarnya memang lebih seru, media digital ada video, ada permainan dan lainnya. Jadi tadi ini dalam rangka anak-anak supaya memang cakap terhadap teknologi gitu ya. Nah, tadi dia harus berkolaborasi dengan teknologi gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan bernalar, menganalisa, dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, di sini kita melatih kecakapan yang berikutnya, yaitu kecakapan sebagai manusia. Nah, tadi 3 kecakapan yang disampaikan oleh Bu Ke bahwa yang diperlukan adalah kecakapan mengenai teknologi, berkolaborasi dengan teknologi, dan kecakapan sebagai manusia. Jadi ketika dia memang sudah handal dalam matematika, ya tentunya harus bisa juga ya menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan kecakapan sebagai manusia. Nah, di batik kita coba stimulasi sehingga memang anak-anak tadi cerdas dalam intelektual dan juga cerdas emosional dan memang bisa diterima di lingkungan masyarakat dan dianya juga bisa bersosialisasi, distimulus melalui matematika di batik Tridaya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini kursus matematika batik Tridaya tahun ajaran 2021. Gini ayah bundanya, sebenarnya kita banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi ini ya ayah bunda. Jadi ketika kita berpikir positif terkait pandemi ini,
tentunya tadi kita sebagai orang tua bisa mendampingi anak belajar di rumah, bisa mengontrol secara langsung belajarnya seperti apa. Sehingga kami pun tentunya mengambil positifnya nih. Ternyata pembelajaran daring itu cukup bisa diikutilah oleh anak-anak, maksudnya cukup diminati juga. Mungkin di situ orang tua juga jadi lebih mudah mengawasi. Sehingga untuk Batik Tridaya di tahun ajaran 2021 kita menawarkan 2 ya, jadi ada yang offline, ada yang online. Jadi ayah bunda boleh bisa offline, jadi datang ke Tridaya seperti biasa seminggu 2 kali, atau bisa juga mengambil yang online daring. Jadi seperti yang sudah berjalan selama atau selama 100 hari ini ayah bunda. Nah, itu mungkin plus minusnya sudah bisa dirasakan sendiri seperti apa dengan pembelajaran daring. Nah, untuk masa belajarnya sendiri, kalau yang offline, kita menawarkan ada 2. Jadi, ada yang boleh 1 periode, misalkan dari Juli sampai dengan Desember, ada boleh sekaligus ayah bunda, dari Juli 2020 sampai dengan Juni 2021. Jadi langsung 2 periode. Nah, karena memang di sini untuk batik tahun depan kita buat berkesinambungan, artinya bahwa sangat penting penguasaan konsep di periode 1 untuk nanti penguatan di periode 2-nya. Dan ini tentunya akan menunjang ya untuk materi-materi belajar di sekolah yang memang tematik ya. Tadi tematik itu balik lagi ke realistik gitu, balik lagi ke penyelesaian masalah bagi anak, balik lagi ke kecakapan dia sebagai manusia, kolaborasi dia dengan teknologi. Kalau misalkan untuk yang daring, kita tawarkan paket pendek ayah bunda. Nah, jadi untuk 24 kali pertemuan. Nah, ini nanti kalau misalkan ayah bunda pasti penasaran kan ya. Nah, itu nanti boleh nanti bisa menghubungi manajemen batik. Nah, untuk kurikulum dan program yang kita rancang, sebenarnya untuk yang batik 2021 tadi di awal kita kan ada psikotes kecerdasan majemuk untuk awalnya. Nah, karena tadi penting ya si anak itu kita stimulus tidak sebagai mesin gitu. Jadi penting bagi dia untuk mengetahui keunikannya yang itu bisa dilihat dari kecerdasan majemuk. Jadi setelah kita mengetahui, stimulus di batiknya menjadi lebih tepat dipadukan tadi dengan metode-metode yang sudah kita sampaikan. Nah, untuk melatih karakter matematikanya, tentunya kita masih ada review challenge, conference. Jadi ayah bunda bisa melihat kepercayaan diri anak melalui conference ini, penguasaan konsepnya juga. Nah, konsultasi tentunya kita selalu ada ya. Bagaimana di awal, kemudian prosesnya seperti apa, di akhir juga perkembangannya seperti apa. Itu untuk program belajar di tahun 2021. Begitu ayah bunda, saya yakin ayah bunda cukup penasaran. Nah, kalau misalkan ingin lebih lanjut mengenai new konsep batik 2021, nanti boleh ditanya langsung ke manajemen batiknya. Kalau ingin langsung berminat daftar ulang, bisa menghubungi Kak Citla, pasti udah ini ya ayah bunda udah kenal nih dengan Kak Citla. Nah, untuk promo-promo menariknya itu nanti bisa disampaikan dengan Kak Citla. Iya, paling itu ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Dari keseluruhannya, intinya bahwa memang tadi belajar matematika itu tidak hanya untuk melatih kita sebagai mesin ya, tapi bagaimana caranya kita bisa menguasai tadi kecakapan sebagai manusia, berkolaborasi dengan teknologi juga, sehingga anak-anak bisa belajar menyelesaikan masalah dan menyelesaikan masalah melalui belajar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ayah bunda. Kak Kiki. Iya, terima kasih untuk Teh Tika yang sudah menyampaikan pemaparannya ya mengenai batik Tridaya. Wah, tadi terakhir quotes-nya itu luar biasa sekali ya, Teh. Jadi kita teruslah belajar gitu ya berarti. Nggak hanya untuk
adik-adik Anandanya, tapi juga termasuk ayah bundanya juga, dan juga Kak Kikis pribadi sebagai kakak tenter juga harus terus belajar. Baik ayah bunda, untuk sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, Kak Kiki akan sedikit sharingkan tadi resumenya ya, dari yang tadi Bu Yuke, kemudian dari Teh Tikanya sendiri. Tadi ada mengenai kecakapan untuk Ananda, bagaimana kecakapan menjadi seorang manusia tersendiri, kemudian juga bagaimana kecakapan terhadap mesin, dia harus bisa beradaptasi juga dengan mesin, dan juga bagaimana kecakapan manusia berkolaborasi dengan teknologi, supaya Anandanya bisa berkompetisi atau bisa mengikuti daya saingnya nanti ke depan, karena pasti akan jauh lebih ketat lagi ya persaingannya di era digital nanti. Kemudian juga dari keterampilannya ada bagaimana proses berpikir menyelesaikan masalah, kemudian keterampilan teknis bermatematika, teknis bernalarnya harus bagaimana prosesnya, dan tentunya yang paling penting karakter matematika. Karena itu akan tetap gitu ya, karakter itu akan menjadi pembeda bagaimana sih sebenarnya individu gitu. Dan harapannya Ananda bisa memiliki karakter yang positif yang juga akan memiliki value untuk Anandanya. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, Kak Kiki persilakan untuk ayah dan bunda, barangkali ingin bertanya bisa melalui chat ya, ada di sebelah kanan yang titiknya 3 bisa diklik. Nah, itu ada chat. Nah, boleh bunda di chat untuk sesi pertanyaannya. Setelah itu Kakak akan persilahkan kepada pemateri kita untuk memberikan pemaparan dari pertanyaan ayah dan bunda. Dipersilakan ayah bunda untuk bertanya. Ada 3 pertanyaan ya untuk hari ini. Gitu. Ini sayang sekali bunda dan ayah kalau misalnya kita tidak bertanya ya, karena sangat eksklusif sekali gitu hari ini ya. Khusus orang tua siswa Batik Tridaya. Bisa bertanya mengenai apapun ya, dan tentunya yang mengenai pendidikan anak dan matematika juga. Oke, iya. Belum ada yang masuk sepertinya. Boleh bisa di kolom chat untuk bertanya. Gitu. Oke. Oke. Ya, udah ada yang masuk nih. Iya. Alhamdulillah udah ada yang masuk ya. Oke, kita tampung. Program daring, pembiayaannya bagaimana dengan pembiayaan offline? Oke, Mama Danis, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh Bunda yang lainnya juga kami persilakan, berarti ada lagi nih 2 pertanyaan lagi ya. Bisa melalui yang tadi pemaparan dari Bu Yuke atau mengenai Batik Tridaya sendiri yang dipaparkan oleh Teh Tika. Gitu. Iya. Setelah ini juga programnya lebih cepat dari yang online. Nah, terima kasih. Bagaimana motivasi anak untuk mengerjakan soal-soal ketika anak masih bagaimana memotivasi anak untuk mengerjakan soal-soal ketika anak masih bergantung kepada bimbingan orang tua. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bunda yang sudah bertanya ya. Nah, lagi Kak untuk kelas daring yang 24 pertemuan, apakah semuanya menggunakan Zoom atau diselang-seling? Alhamdulillah sudah mulai ada lagi. Oke, 1 pertanyaan lagi, mungkin setelah itu kita langsung aja untuk pembahasan dari sesi pertanyaan ini ya. Kita masih buka 1 lagi ya Bunda ya. Oh, ini ada nih, programnya lebih cepat dari yang online, Kak. Oke, siap. Baiklah,
Sudah, ternyata ya sudah ada 3 tadi tadi mengenai oke, ya. Oke, kalau gitu Kak Kiki akan undang kembali materi kita. Ada Ibu Yuka dan juga ada Tika. Ya, kita mulai dari yang pertanyaan mengenai memotivasi anak ya tentunya. Yang masih bagaimana nih Kak? Karena masih bergantung terhadap orang tua. Wah, luar biasa sekali. Bagaimana memotivasi anak untuk mengerjakan soal-soal ketika anak masih bergantung kepada bimbingan orang tua. Oke, ada lagi nih dari Meser. Untuk seluruh siswa setelah graduation bisa langsung naik level ke berikutnya. Oke, mengenai naik level, siap. Ya. Untuk pertemuan apakah semua menggunakan? Oke, ya. Baiklah, kita mulai menjawab pertanyaan untuk yang motivasi ya Bunda ya. Kepada Ibu Yuka kami persilahkan Bu untuk menjawab pertanyaannya. Di sini ada katanya bagaimana memotivasi Ananda yang masih ada ketergantungannya terhadap orang tua nih ketika pengerjaan atau proses belajarnya gitu, Ibu. Baik, ya memang motivasi ya. Jadi kalau kita bagi motivasi, Bunda, menarik ini pertanyaannya. Motivasi itu memang munculnya bisa dari dalam, bisa dari luar. Tetapi di anak usia 7 tahun ke atas ya, atau 7 sampai 14 tahun, itu adalah usia di mana kita harus melatih motivasi secara terus-menerus. Proses gitu ya, Bun, ya. Jadi motivasi juga ada, perubahan pasti naik turun. Nah, di dalam belajar pun sama, yang namanya grafik, kalau naik turun artinya ada dinamika gitu. Hanya memang kita harus mengenali dulu nih jenis motivasi yang dimiliki oleh anak kita. Nah, sedikit aja saya sharing ya, Bun. Jadi anak itu motivasinya macam-macam, Bun. Ada yang termotivasi karena by target. Jadi kalau dia ada sesuatu yang menurut dia udah klik ya, kalau aku belajar ini berarti aku bakal begini, 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 itu dia bisa klik motivasinya. Biasanya target itu. Ada yang motivasi penuh pertimbangan. Jadi memikirkan resiko gitu ya. Yang ketiga ada yang karena hubungan. Misalnya hubungan itu lebih ke emosi. Lagi tidak mood misalnya ya, lagi tidak mood atau lagi kondisinya baru bangun tidur. Nah, itu juga proses gitu. Sehingga memang daya dorong, jadi motivasi itu daya dorong yang dimiliki oleh anak, harapannya kan muncul secara internal. Itu nggak bisa secara tiba-tiba, harus dipupuk lewat pengalaman. Jadi Bunda juga di sini boleh kerjasama sama kakak tentornya, japri aja. Jadi gini ya Bun, kalau anak kita ada kalanya males, itu bukan berarti anak kita menyerah gitu. Jadi solusinya jangan diberitahu, ya udah kamu nggak usah belajar aja sana, jangan. Tetapi didiagnosa dulu apa yang membuat kamu takut dan sebagainya. Udah gitu belajar mengkomunikasikan gitu ya sama bundanya, bisa dibantu juga untuk dikomunikasikan sama lingkungan. Lingkungan di sini bisa sekolah, bisa kakak tentor gitu ya. Jadi sama Bun, sampai sekarang pun orang dewasa motivasinya tergantung. Bahkan ada yang dewasa sampai sekarang tidak punya motivasi sama sekali gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman gitu Mas sebelumnya terhadap motivasi diri gitu. Motivasi diri. Jadi kalau ada rumus, karena saya orang matematika ya, saya pakai rumus, Bunda bisa ngukur nih. Motivasi diri itu rumusnya adalah keinginan anak untuk sukses dikurangi ketakutan anak untuk gagal. Pasti variabelnya antara itu. Jadi kalau anak pengen suksesnya tinggi, misalnya nilai keinginan untuk bisanya itu 10, aku pengen 100 gitu ya. Tapi ketika dapat nilai 70 dia drop. Berarti dia ketakutan gagalnya pun tinggi. Kalau dikurangi berarti ya, jadi ketakutan gagalnya juga 10, berarti selisihnya berapa? 0 kan? Artinya motivasi anaknya 0 gitu. Keinginan suksesnya tinggi, tapi anaknya takut gagal gitu ya. Nah, itu bisa dikuantitatifkan. Atau misalnya gini, keinginan suksesnya oke deh 8 gitu ya.
rata-rata atas gitu. Ketakutan gagal ketika dia hasilnya 60, oke, aku sedih sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Sehingga misalnya nilainya 7, sehingga ada selisih, motivasi berprestasinya ada 1 poin. Yang bagus itu kan sebetulnya motivasi berprestasinya tinggi, takut gagalnya rendah, pengennya kayak gitu ya Bun ya. Jadi motivasi berprestasinya 10, ketakutan gagalnya 0. Nah, kalau pengen kayak gitu ya harus dilatih oleh lingkungan gitu. Jadi rumus matematika motivasi berprestasi itu Bun. Yang kedua Bun, motivasi berprestasi itu penting agar anak memiliki daya juang. Jadi ini sedikit saya share pengalaman Teh Tika juga di bidang SDM ya. Kita ada istilah untuk rekrut tim itu ada istilah behavior interview. Jadi yang diinterview itu bukan biodata anak karyawan, tapi pengalaman masa lalu karyawan tuh apa aja sih yang paling menyedihkan gitu ya. Terus solusinya seperti apa sih karyawan tersebut ketika menghadapi masalah yang menurut dia menyedihkan. Kenapa? Karena pengalaman masa lalu itu akan dibentuk oleh dirinya sendiri sehingga dia bisa menjadi bekal anaknya untuk mengambil keputusan. Misalnya punten ya, ada misalnya SDM yang aku pernah putus ya di SMP sama cowok gitu ya. Terus apa yang kamu lakukan? Aku hampir bunuh diri gitu ya. Di teori psikologi behavior itu koreksi kalau saya salah ya, karena waktu itu saya juga dapat pelatihannya ya. Pengalaman itu akan muncul kembali pada saat masalah yang berbeda, tapi tingkat stresnya sama. Sehingga Bunda membersamai anak adalah mengajarkan anak supaya bertahan, teguh, gigih, walaupun si anak capek, lelah. Jadi capek, lelah itu bukan menyerah, tapi istirahat gitu ya. Solusi-solusi itu adalah bekal anak kita masa depan. Terus yang kedua juga banyak sekali anak-anak yang sudah freeze gitu ya, mengkristal udah mengkristal karakternya karena dia tidak pernah mendapat penolakan Bun. Jadi nggak pernah rankingnya selalu juara umum misalnya ya, terus selalu paling bagus gitu. Di masa-masa usia 7 sampai 15 tahun si anak selalu populer, selalu berada di atas angin gitu. Di dunia kerja dia tidak pernah mendapat pengalaman yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Wah, itu langsung drop. Gitu ya, Bun ya. Jadi, makanya kenapa bermatematika itu tidak hanya berhitung, karena kita juga harus memperhatikan gelombang motivasi anak kita. Nah, seperti apa solusinya? Intinya, Bun, yang namanya siklus emosi itu harus dituntaskan. Jadi, kalau anak sedih, selesaikan dulu. Kalau anak nangis, biarkan dia cerita kenapa, baru solusi bersama, gitu ya. Mungkin nanti Teh Tika di webinar ya, itu bisa ditanyakan ke ahli psikologinya tuh, ada Dr. Anissa Lestari, dosen psikologi Unpad. Ada banyak tuh ahli-ahli psikologi Bun, silakan ikut pertanyaan-pertanyaan itu menarik kalau dibahas oleh ahlinya gitu ya. Cuman memang diterapkan di kami dengan adanya kami memperhatikan poin-poin nilai yang sifatnya dinamis. Jadi bukan hanya nilai rapotnya 70 udah selesai, bukan hanya gitu. Tapi yang kita lihat adalah rentang dinamisnya. Rentang kondisi, dari situ interpretasi bisa kita lakukan ya. Oh, grafiknya ternyata naik ya. Oh, grafik belajarnya ternyata turun ya. Paling itu ya kalau dari sisi pendidikan gitu ya. Mudah-mudahan tidak puas ya Bunda ya. Jadi teruslah membersamai anak. Namanya juga ngebimbing anak ya, tidak akan pernah gitu ya Kak Kiki. Mangga. Mana Kak Kikinya? Tadi udah ngomong ya. Alhamdulillah Ibu Yuke, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaannya, ini luar biasa sekali ya tuh Ayah Bunda. Tadi Kak Kiki juga udah catat nih. Jadi pupuklah anak dengan pengalaman untuk menumbuhkan motivasi berprestasi di dalam dirinya, kemudian latih untuk berkomunikasi, dan juga beberapa ini ada motivasi itu yang dari baik target, pertimbangan, dari hubungan dengan seseorang misalnya, kemudian juga ada berkebalikan dan juga lebih ke keyakinan gitu.
Oke, terus juga tadi motivasi itu nih, ini penting banget sepertinya ya Bunda ya, ini juga Kakak sampai catat banget. Rumus motivasi, jadi keinginan kita untuk sukses dikurangi dengan bagaimana ketakutan kita terhadap kegagalan. Luar biasa sekali. Oh ini ada lagi Bu Yuke yang mau bertanya nih. Kamu tanya bagaimana implementasinya di pembelajaran keseharian Tridaya, apakah di setiap level pembobotannya untuk kemampuan memecahkan masalah secara teknis, secara manusia sama? Masya Allah, pertanyaannya ada lagi nih, bisa Kakak coba tampung? Bisa dijawab Langsung dengan... dijawab kan? Boleh, mangga kalau gitu Ibu. Ini luar biasa sekali pertanyaannya ya Bunda. Oh iya. Pembobotannya Tentunya bagaimana kuantitatif katanya? pasti sama ya. Kuantitatif itu rentangnya pasti skala 0, 100 atau 0, 10 pasti sama. Tetapi pengukuran itu kita punya rubrik tersendiri ya Bunda ya. Jadi untuk level soal pun itu ada 3 kategori level yang kita berikan sama anak, yaitu pertama adalah level low order thinking skill. Jadi kemampuan teknis di bawah usianya itu sudah kuasai atau belum gitu. Yang kedua adalah MOTS ya. Kalau sekarang lagi trennya HOTS ya. Tapi kalau di batik kita ukur juga dari low order thinking-nya, kemudian middle order thinking, jadi kecakapan sesuai usianya sudah tuntas atau belum, dan juga yang kita ukur adalah kemampuan high order thinking skill-nya, jadi kemampuan berpikir tingkat tingginya gitu. Jadi kebetulan evaluasinya kita 2, tulis dan diskusi ya. Jadi kemarin itu RC sebetulnya lebih banyak berdiskusi pada anak untuk melihat sejauh mana anak menguasai konsep gitu. Nah, itu pun ada rubiknya. Jadi tes tulis dan tes lisan juga beda. Walaupun si angkanya tetap sama ya Ayah Bunda ya. Pasti nilai kuantitatif itu ada 0 sampai 100. Tetapi di proses observasi dan penilaian kami tentunya sesuaikan dengan usia dan level berpikir setiap anak gitu. Jadi memang ini sangat unik sekali Bunda, karena memang ya setiap anak unik nih. Sehingga Kakak Tentor juga kalau Bunda lihat administrasi di belakang layarnya itu sangat panjang sekali untuk mendeskripsikan gitu ya. Tapi kami menyajikannya dalam bentuk data grafik itu untuk memberikan indikator aja kepada Ayah Bunda ya, bahwa Ananda secara perkembangannya terus kita pantau. Jadi kalau di kesehatan itu kan ada ada grafik sehat dan sebagainya, kami pun ada track record-nya nih. Bahkan adik-adik batik dari yang sebelumnya di batik pun, dari yang asalnya nggak tahu sama sekali, naik level terus-terusan, itu terpantau circle-nya gitu. Oh, dia udah mampu problem solving-nya seperti ini nih, dikasih soal terbukanya seperti ini nih. Bahkan maaf kemarin juga di instrumen RC kami coba bubuhkan yang sifatnya high order thinking skill ya, pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu ya. Itu pun kami sesuaikan dengan karakter per siswa gitu ya, kurang lebihnya Kak Kiki. Iya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ibu Yuke yang sudah memberikan jawabannya. Ini luar biasa sekali pertanyaannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya tadi bagaimana untuk yang setelah mengikuti graduation, apakah bisa langsung naik level ataukah bagaimana? Gitu ya. Kemudian untuk pembiayaannya nanti ada di terakhir, mungkin kita akan berikan beberapa picture-nya gitu ya Bunda ya, ada di Kacitla gitu. Kemudian itu iya, untuk yang levelingnya, oke boleh. Barangkali dari Teh Tika atau dari Ibu Yuke yang mau memberikan jawaban dari pertanyaannya, dipersilahkan. Yang leveling mana ya, Teh Tika? Mungkin ini Ya, alhamdulillah batik sekarang nambah lagi pakar matematikanya ya. Sedikit saya iya betul banget. Tadinya nggak mau Teh Tika dibahas nih. Beliau itu linearnya S2-nya kebetulan tentang S1-nya Polia gitu, tapi pendidikan matematika juga. Jadi sama-sama meramu kemarin untuk kedepannya tentunya ya, tidak
memperbaiki ke depannya. Nah, untuk leveling tadi sudah dijelaskan sama Teh Tika ya. Jadi dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode konsep dan periode HOTS atau literasi. Periode satu itu disebutnya periode keterampilan teknis konsep. Periode 2 itu periode literasi. Jadi sudah saatnya membangun struktur berpikir ini yang barunya, karena sebelumnya kami masih nyampur-nyampur gitu ya, konsep, soal cerita, masih nyampur-nyampur. Nah sekarang tuh kita partisi dengan harapan di periode 2 anak-anak batik untuk konsep nggak ada lagi yang tertinggal. Jadi sudah langsung ke high order thinking skill atau kepenelaahan literasi. Itu ke depannya kalau nggak salah ya, nanti Teh Tika juga akan banyak berinteraksi sama ya Bunda untuk strategi batik di tahun 2020-2021 gitu. Nah, untuk tadi ada yang bertanya Kak Kiki, Kak, maksud yang daring itu lebih cepat Iya, dari yang betul. offline gitu ya. Iya, Yang daring mungkin itu lebih ke waktunya mungkin ya, Bu, ya, waktu dari aja Bu, waktunya jadi ya. per 3 bulan. Jadi kalau daring belajarnya 3 bulan, selesai ada lagi 3 bulan, jadi satu periodenya dibagi lagi gitu. Karena kalau daring itu kami teliti juga konsentrasi ya, sentuhan kinestetik ananda yang memang sedikitnya kurang kita sentuh, itu resiko daring, kelemahan daring. Sentuhan visual bisa pakai video, sentuhan auditif bisa pakai audio gitu ya. Tapi sentuhan kinestetik nih, biasanya kan kita lakukan tos batik gitu ya, terus ada tepukan semangat dari kakak tentor. Nah ini yang memang sedang kami telaah apa ya penggantinya gitu ya. Karena memang gaya belajar itu tiga-tiganya harus terstimulus oleh semua anak. Nah, kita kemarin sempat mengganti dengan emoji ya, memberikan stiker poin, good job, excellent, itu sedikitnya cukup mengobati sentuhan gitu. Jadi sentuhannya lebih ke emosi. Karena anak kinestetik juga sebetulnya membutuhkan sentuhan emosi lebih mendalam. Jadi Bunda juga kalau mengenal anaknya kinestetik nih harus sering dipeluk gitu ya, ditepuk, good job gitu. Kalau anaknya visual, Bunda harus mengekspresikan nih. Kalau hebat kamu, ekspresi visualnya harus muncul. Kalau auditif ya dia butuh pengakuan secara verbal, kata-kata dan sebagainya. Itu Kak. Iya, Mi, mungkin nambahin tadi maksudnya kalau setelah graduation boleh langsung naik level. Mungkin maksudnya kalau misalkan sekarang levelnya basic gitu ya. Nanti apakah setelah graduation di berikutnya akan naik level? Nah, mungkin seperti itu Mi ya ininya tadi pertanyaannya. Iya Teh. Ya tentu saja nanti kita sesuaikan ya Bun ya. Ya tapi biasanya memang akan naik level tentunya kalau setelah graduation. Itu paling itu aja sih tambahannya kalau untuk dari segi biaya. Kalau untuk daring tentunya biayanya lebih terjangkau dibanding yang offline gitu. Karena tadi periodenya juga lebih pendek. Kemudian memang tidak ada tatap muka ya ayah bunda gitu sehingga tadi mungkin ayah bunda masih harus menyediakan kuota di rumah sehingga harganya tentunya lebih terjangkau kalau dibanding yang datang ke Tridaya. Itu aja sih Bun sama ayah kalau misalkan untuk pembiayaan. Tapi kalau misalkan untuk lebih jelasnya mengenai pembiayaan, kemudian diskon-diskon yang sedang berjalan juga mungkin karena kita udah boleh ya, mungkin udah boleh booking fee nih kalau misalkan udah mau untuk tahun 2021. Nah, nanti akan ada promonya juga. Nah, lebih jelasnya untuk diskon dan yang lainnya itu bisa nanti langsung ke Kak Citla. Tapi kalau untuk pendaftaran yang offline itu masih free sampai dengan bulan Juli gitu. Jadi ayah bunda nggak usah bayar pendaftaran lagi karena memang siswa batik di tahun ini. Itu aja tambahannya Kak Kiki. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih untuk Teh Tika ya yang sudah menyampaikan juga dan sebelumnya Kak Kiki juga ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir di kegiatan parenting online ini. Luar biasa sekali bunda-bunda dan ayah yang mau belajar terus tentunya untuk perkembangan Ananda. Mudah-mudahan juga tidak puas dan terus ingin mencari ilmu dan terus belajar dan mengikuti kegiatan di Batik Tridaya dan juga di Tridaya Group. Nah, untuk terakhir, Bunda ada sesi webinar yang parenting online juga Tridaya Group dan itu jauh lebih
banyak lagi ilmunya, barangkali Bunda ingin mendapatkan lagi ilmu-ilmu yang lebih, kami sangat rekomendasikan, gitu ya. Oke, ya untuk selanjutnya Kak Kiki akan berikan kepada Kak Esri untuk menutup kegiatan kita hari ini. Kak Esri dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Kiki sudah memandu acara ini. Terima kasih juga untuk Bu Yuke dan Teh Tika selaku pemateri sumber ini. Terima kasih banyak. Dan untuk Ayah Bunda, sekali lagi terima kasih banyak atas kepercayaannya dan kehadirannya Bunda ya di kegiatan parenting online spesial untuk seluruh orang tua siswa Batik Tridaya. Silakan Bunda bisa dimanfaatkan beberapa programnya, khususnya nanti di hari Rabu, sangat disarankan Bunda ya, karena ini benar-benar ajang untuk gimana sih caranya membangkitkan generasi yang sekarang di tanggal 20 Mei mendatang. Untuk pendaftarannya nanti bisa mengisi linknya Bunda ya, untuk menambah ilmunya khususnya dalam membimbing anandanya, seperti itu. Nah, kurang lebihnya Alhamdulillah kita sudah ada di puncak acara. Untuk sesi per sesi sudah kita lalui Bunda ya, untuk sesi parenting Alhamdulillah sudah selesai. Dan untuk selanjutnya nanti akan ada sesi konsultasi. Untuk sesi konsultasi mungkin tidak akan di Zoom Bunda ya, tapi nanti lebih di aplikasi WhatsApp bersama kakak tenternya Ananda secara langsung. Sekali lagi, Kak Esri ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ataupun sesuatu yang belum maksimal. Selamat menunaikan ibadah puasa, Bunda ya. Semoga waktu hari ini berkah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan membantu mencerdaskan putra-putri kita semua. Akhir kata, kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Boleh dibuka mute-nya, Bunda? Alhamdulillah. Iya. Terus. Iya Kak Esri, Kak Kiki juga mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada Ayah Bunda yang hadir hari ini. Dan juga tentunya ucapan terima kasih sebesar-besarnya sudah menemani Ananda belajar hampir 100 hari ya Bunda ya. Aduh, kalau lagi kayak gini tuh jadi mellow lagi. Belajar daring dan Bunda begitu mensupport kegiatan ini gitu. Terima kasih. Sebesar-besarnya mudah-mudahan juga hilang sendiri kepada Ananda bisa memotivasi terus dan semangat untuk kita semua dan menuju hari kemenangan. Terima kasih banyak Kak Kiki sudah di bulan Juni kita masih untuk Bunda. Baik, terima kasih banyak ya. Untuk sesi selanjutnya tentor masing-masing. Jadi Bunda sekarang udah bisa zoom-nya, nanti langsung bersama kakak tentornya. Assalamualaikum semuanya. Salam. Bisa dilanjut ke sesi konsultasi ya Bu. Selanjutnya nanti sesi konsultasi. Boleh mangga Bunda untuk di lift udah boleh.